Hamas telah menyerahkan jenazah Syri Bibas ke pihak Israel pada Jumat 21 Februari malam waktu setempat. Setibanya di Israel, tim forensik akan secara langsung mengidentifikasi jenazah tersebut. Mengutip Tribun News pada 22 Februari, hal itu menurut laporan dari juru bicara militer Letnan Kolonel Nadav Shoshani melalui akun X pada 22 Februari 2025. Ditekankan olehnya bahwa proses identifikasi akan membutuhkan waktu beberapa jam. Juga menyebut bahwa perwakilan militer Israel sedang menghubungi keluarga Bibas. Perlu diketahui penyerahan jenazah Syri Bibas dilakukan oleh Hamas ke Israel lewat Palang Merah Internasional. Menurut laporan dari televisi Al-Aqsa yang dikelola Hamas, pejabat senior Mahmoud Mardwai mengonfirmasi. Pihaknya menyatakan bahwa Hamas telah menyerahkan jenazah Bibas, sementara seorang pejabat Israel juga telah memberikan konfirmasi. Media Israel kan melaporkan hasil autopsi yang disebutnya menarik dari jenazah Yahya Sinwar. Ditekankan kata menarik oleh sumber utama dikaitkan dengan ada atau tidaknya zat narkotika. Mengutip Tribun News pada 22 Februari, hal itu dilaporkan oleh lembaga penyiaran Israel Kan pada Jumat 21 Februari 2025. Laporan menyatakan bahwa IDF melakukan pengujian yang mencakup berbagai macam zat narkotika. Dengan hasil yang diungkap adalah jenazah Sinwar menunjukkan bahwa darahnya bebas dari jejak zat narkotika alias semua hasilnya negatif. Adapun di antara hasil paling menonjol yang terungkap dari hasil pemeriksaan itu adalah satu-satunya zat yang muncul dalam konsentrasi tinggi dalam darah Sinwar adalah kafein. Informasi penting saja, laporan yang diterbitkan Kan menyematkan frase hasil menarik terkait laporan akhir otopsi jenazah Sinwar yang disiapkan oleh tentara Israel tersebut. Kata menarik ditonjolkan karena selama ini IDF berasumsi jika Hamas menggunakan doping berupa narkotika, sehingga dianggapnya akan kuat berperang di tengah situasi kesulitan bahkan kekurangan makanan di Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa rencana mengambil alih Gaza benar-benar berhasil. Sementara itu, Trump juga menyatakan keterkejutannya lantaran Mesir dan Yordania justru menolak rencananya itu. Mengutip Palestine Chronicle pada 22 Februari, hal itu diutarakan oleh Trump dalam sebuah wawancara dengan Brian Kilmeade dari Fox News Radio pada Jumat 21 Februari 2025. Lebih tepatnya, Trump menyatakan bahwa rencananya untuk mengambil alih Gaza benar-benar berhasil, tetapi ia tidak akan memaksakannya. Menekankan bahwa ia hanya akan duduk dan merekomendasikannya. Selain itu, Trump juga menyatakan keterkejutan di mana bahwa Mesir dan Yordania tidak mendukung usulannya meskipun menerima bantuan Amerika Serikat miliaran dolar setiap tahun. Trump juga menggambarkan Gaza sebagai wilayah yang saat ini tidak dapat dihuni, mengklaim bahwa jika diberi pilihan untuk tinggal di komunitas yang baik, penduduknya akan meninggalkannya. Mengabaikan peran Israel sebagai pasukan pendudukan, Trump juga mengatakan bahwa Gaza adalah lokasi yang bagus, seraya menambahkan dengan mempertanyakan mengapa Israel menyerahkannya. Sebanyak 602 warga Palestina akan dibebaskan pada pertukaran tahanan ke-7 pada Sabtu 22 Februari 2025 waktu setempat. Dikabarkan bahwa dalam prosesi pertukaran itu, 602 warga Palestina akan diimbali dengan 6 warga Israel. Mengutip Palestine Chronicle pada 22 Februari, kabar itu diumumkan oleh kantor media tahanan Palestina di Gaza pada Jumat 21 Februari 2025.
Lebih tepatnya Israel akan membebaskan 602 tahanan Palestina. Jumlah itu termasuk 50 orang yang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan 60 lainnya dengan hukuman penjara yang panjang. Selain itu, 47 tahanan Palestina dari kesepakatan Shalit 2011 yang telah ditangkap kembali, serta sebanyak 445 warga Palestina dari Gaza yang ditahan setelah 7 Oktober 2023 juga akan dibebaskan. Sebagai informasi saja, sampai saat ini Israel telah menerima sebanyak 19 tawanan dan 4 jenazah. Sementara 1.135 tahanan Palestina, termasuk puluhan yang menjalani hukuman seumur hidup, telah dibebaskan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan inspeksi langsung ke medan perang di Tulkarim tepi barat. Netanyahu memberikan perintah kepada IDF untuk meningkatkan serangan. Mengutip Al Arabiya pada 22 Februari, kunjungan Netanyahu itu dilakukan pada Jumat 21 Februari 2025. Kunjungannya ke Tulkarim dilakukan setelah 3 bus meledak di kota Bat Yam, Israel Tengah, Kamis malam. Tak sebatas kunjungan biasa, Netanyahu bahkan memerintahkan tentara untuk mengintensifkan serangan selama sebulan di sana. Netanyahu mengatakan bahwa tentara melakukan pekerjaan yang sangat penting untuk melawan keinginan Hamas dan perlawanan lainnya. Ia juga mengatakan bahwa Israel telah mengintensifkan serangannya selama setahun terakhir berperang di kem-kem yang dianggap berisi faksi militan Palestina. רגע לפני כניסת השבת באתי כאן למחנה הפליטים בטול כרם להיות עם חיילינו הגיבורים. הם עושים עבודה נהדרת. בשנה האחרונה אנחנו מאוד הגברנו את הפעילות שלנו. אנחנו נכנסים למעוזי הטרור, משטחים רחובות שלמים שמשמשים את הטרוריסטים, את הבתים שלהם, מחסלים טרוריסטים, מפקדים, עושים עבודה מאוד מאוד חשובה נגד הרצון של חמאס וגורמי טרור אחרים לפגוע בנו. Solusi dua negara dengan terciptanya Palestina yang merdeka disebut bisa mengakhiri agresi di seluruh Timur Tengah. Mengutip Palestine Chronicle pada 22 Februari, hal itu diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Pernyataan itu diutarakan Lavrov pada pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Johannesburg pada Kamis 20 Februari 2025. Lavrov telah menekankan perlunya negara Palestina yang merdeka untuk mengatasi apa yang disebutnya sebagai masalah Palestina yang belum terselesaikan. Dengan begitu, itu yang disebutnya justru telah menimbulkan spiral kekerasan baru, tidak hanya di Gaza, tetapi juga di Lebanon, Suriah, bahkan Yaman. Selama 18 bulan terakhir, tambahnya 47.000 warga sipil Palestina menjadi korban konflik Arab-Israel yang meningkat. Jumlah korban sipil itu disebutnya yang memecahkan rekor sejak Perang Dunia II. Sehingga pihaknya menekankan bahwa penyelesaian akhir dari konfrontasi ini hanya mungkin dilakukan atas dasar formula dua negara, serta terciptanya Palestina yang merdeka dan hidup berdampingan dengan Israel dalam perdamaian dan keamanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.